Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Om Swastiastu. Halo sahabat Globality, selamat datang di Pasti Badung. Podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, dan pastinya inovatif. Kalian tahu nggak, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Salah satu guru yang paling populer di sekolah kita. Ada yang tahu? Ketahu nih kayaknya. Pasti guru yang jarang banget ikut nominasi dan guru yang jarang banget ikut foto. Ya bukan? Betul. Hari ini kita sambut Pak Dharma. Mohon izin buka masker ya. Iya. Udah vaksin kan? Sudah dong Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Astungkaro, sehat, tetap melaksanakan tugas. Masih semangat kan Pak? Masih lah, harus memberikan contoh dong. Iya, Hari betul ini sekali. kita akan mengenal lebih dalam tentang Pak Dharma. Bapak sudah berapa lama bekerja di TI Global Badung Pak? Kalau di TI Global Badung sebenarnya sih baru ya, semenjak TI Global Badung berdiri lah 2016. Karena berarti sebelumnya sudah di lumayan lama TI ya? Global ya lumayan sih, TI Global Denpasar sebelumnya. Terus 2016 kemarin izin operasional TI Badung keluar, jadi dimutasi ke TI Badung begitu. Untuk kesan dan pesan Bapak sekolah di sini gimana? Sekolah di sini. Ini. Bagaimana pendapat Bapak tentang sama Bapak bekerja di sini? Bagaimana pendapat Bapak tentang sekolah TI di sini? Kalau selama melaksanakan tugas di SMK TI Global Badung, ini karena kemarin di TI Denpasar ya. Kalau di TI Badung selama ini banyak sekali perubahan-perubahan yang dibuat selama dipimpin oleh pimpinan Bapak Imade Indra Wibawa. Jadi beliau memimpin dengan cara muda, jadi semangat Boleh mudanya dijelasin nggak ya? berbeda. Cara muda itu Cara gimana muda sih itu Pak? Iya, Gimana sih, Pak? jiwanya muda, semangat, tentunya memberikan kita tantangan-tantangan yang lebih banyak lagi. Kalau jiwa yang udah lanjut begitu kan beda, lebih banyak nasihat dan lain sebagainya. Kalau jiwa muda itu lebih banyak tantangan, kita dobrak tantangan-tantangan, kita dobrak hal-hal baru begitu. Wah. Salah satu tantangan, Nah, salah satu betul contoh sekali. tantangan menurut Bapak, salah satu contoh tantangan yang diberikan oleh Bapak kepala sekolah itu apa? Ya seperti sekarang ini kan situasi pandemi COVID-19, anak-anak belajar daring dari rumah, kemarin sempat melaksanakan PTM juga. Itu tantangan yang terutama di bidang kesiswaan ya, yaitu disiplin siswa. Jadi selama daring sudah barang tentu kan siswa di rumah harus belajar sendiri, terus mengikuti PJJ juga dari rumah, mengikuti Zoom biasanya, terus menggunakan pembelajaran yaitu MS Team. Nika siswa harus absen, harus mengikuti pembelajaran dengan baik setiap harinya, dan itu posisinya di rumah. Tantangannya banyak kan itu. Kita tidak melihat siswa, terus juga tata tertib sekolah harus tetap jalan pada saat ikut Zoom, penampilan harus rapi dan lain sebagainya kan begitu. Itu tantangannya. Kalau misalkan Pak, salah satu murid nih ikut Zoom, tapi dia itu pakai baju biasa, nggak mematuhi aturan sekolah. Nah, itu tantangan guru. Guru kan itu mengajar dan mendidik. Jadi memberikan didikan ke siswa tersebut atau yang bersangkutan, memberikan peringatan, ya biasalah memberikan peringatan terlebih dahulu. Nanti kalau beberapa kali kita peringatkan, ya kita proses di kesiswaan. Itulah gunanya kesiswaan. Ada jajarannya, bimbingan, konseling, BK lah muncul di situ gitu. Selama Bapak bekerja di sini, menurut Bapak event apa yang paling membekas di hati Bapak? Oh banyak. Apalagi sebelum COVID ya, sebelum COVID-19. Waduh, saya iri sekali nih Pak. Belum pernah ada ikut. Iya kan, kalian masuk ke sini COVID melanda kan begitu ya. Jadi sebelumnya itu banyak sekali kegiatan yang diagendakan sebelumnya, yang mengikuti kegiatan karena sebelumnya bukan saya wakil kesiswaannya. Jadi yang di pembina OSIS dulu. Jadi sambil jalan karir juga kan begitu, perjalanan karir yang ditaruh di kesiswaan. Terus COVID. Yang sebelum COVID ini yang kita rindukan, bahwa kita bisa bersama-sama belajar bareng, gotong royong, terus interaksi dengan yang lain kan begitu. Yang tantangan sekarang kan kita kenal di media sosial, WA,
terus ada yang menggunakan pembelajaran learningnya gitu. Jadi kita hanya lewat maya saja berteman dengan teman-teman di sekolah, warga sekolah. Sementara yang sebelumnya itu banyak sekali kegiatan yang bikin kita tersenyum, tertawa dan lain sebagainya. Misalkan 17-an kita bikin tarik tambang. Nah, ini kan kita saling bersaing dengan kelas lain. Terus kita melihat bahwa tidak ada yang kecewa, meskipun kalah tapi kita merasa senang begitu. Itu bukan menang yang kita cari di situ, cuman kegiatannya. Oh, apakah ini kegiatannya? Ini dulu yang kebetulan OSIS angkatan 1 dulu ini yang ajak. Ada kegiatan volleyball karena dulu yang menggaungkan kegiatan volleyball sebelumnya yang SMA atau SMK yang berani membuat event volleyball itu kita saja begitu di Kabupaten Badung. Terus waktu Niki lokasinya di mana, Pak? ini di lingkungan sekolah. Oh, langsung Ini di lingkungan sekolah, cuman anak-anak mungkin lapangannya udah nggak ada sekarang, cuman ada garisnya aja. Netnya juga udah dilepas karena kebetulan pembangunan yang tingkat 2, tingkat 3, nanti aula tingkat 3 yang kalau udah jadi kan lebih banyak nanti kegiatan seni yang ditampilkan di situ. Tuh ini kakak kelas kalian kan semuanya merasa senang. Meskipun kalah merasa senang begitu karena ini di luar kegiatan pembelajaran sehingga di kelas itu mumet dengan satu coding. Terus editing. Nah, sekarang keluar dari kelas ya kegiatan-kegiatan lapangan begini untuk refresh otak. Kalau kira-kira target Bapak untuk sekolah ini ke depannya itu gimana ya? Target yang kemarin karena acara dari yayasan juga ya membuat acara terus memberikan target baru ke Tiang terutama di kesiswaan yaitu peningkatan disiplin siswa. Karena itu yang kita jual. Sekolah kita SMK TI Balik Global Badung itu kan terkenal disiplin lah siswanya. Nah, sehingga itu yang akan selalu saya jadikan patokan. Tata tertib sekolah kita adakan pembaharuan kalau ada hal-hal yang nanti sangat memberatkan siswa tidak bisa diterapkan itu kita evaluasi. Terus siswa harus selalu kita ajak satu biasa berperilaku disiplin jadi pembiasaan. Terus kedua pemberian contoh yaitu teladan. Jadi harus memberikan contoh teladan kepada siswa baik itu guru-gurunya ataupun staf manajemen yang ada di sini harus memberikan contoh baik itu Bapak Prasekolah juga sering menyampaikan ke saya terutama kita harus memberikan contoh terlebih dahulu itu seperti itu. Nah, selain itu adalah bimbingan. Jadi bimbingan dari pembinaan dari Bapak Ibu guru dan juga di BK terutama yang di kesiswaan akan lebih intens lagi. Nah, yang kedua selain disiplin adalah kita berkarakter. Siswa kita harus kita ajarkan bahwa kita mempunyai karakter yang baik, sopan santun ya 5S-nya itu. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Jadi niki yang sangat penting sekali. Selain kalian itu pintar di bidang teknologi atau ahli bidang teknologi, kita harus punya karakter yang baik. Wah, dari tadi kan kita berbincang soal disiplin nih. Nah, kalau dari Bapak arti disiplin dan apa yang harus dilakukan seorang siswa untuk bisa disiplin lebih ke depannya? Oh, banyak. Kalau disiplin itu kan banyak, itu luas kan. Ada disiplin waktu, disiplin perilaku dan lain sebagainya. Disiplin itu apa yang kita sampaikan dan itulah yang kita laksanakan. Jadi mematuhi tata tertib termasuk itu kan disiplin juga, mematuhi tata tertib baik itu perilaku sehari-hari, bangun, berangkat, waktu. Nah, itu kan disiplin itu. Jadi sangat simpel sekali. Kalau secara besar atau secara luas disiplin itu banyak sekali kan begitu. Nah, khusus di TI Global Badung ini yang kita tekankan adalah satu disiplin waktu, dua disiplin berperilaku. Nah, perilaku ini ada banyak. Baik bagaimana kita dengan teman, bagaimana kita dengan orang tua, bagaimana dengan Bapak Ibu guru, bagaimana dengan tamu kan begitu. Ya. Nah, selain itu juga anak-anak ditekankan untuk mampu membawa karakter di intern ini atau di dalam sekolah itu keluar. Nah, Niko yang menjual gitu. Kita sampaikan bahwa kita di sekolah itu seperti ini. Di luar pun kita berperilaku seperti itu. Pak, gitu. saya mau nanya nih. Kalau misalkan kan kita lagi daring, terus paling siswa bakalan jadi lebih malas untuk bangun pagi gitu. Dan Bapak bilang disiplin waktu itu penting. Ada beberapa siswa yang memang karena terbiasa daring itu telat datang ke sekolah.
Terus alasan mereka itu karena saya kebiasaan daring jadi nggak bisa bangun pagi. Bagaimana Bapak menanggapi siswa-siswa yang seperti itu, Pak? Oh, begini, kalau yang hal-hal seperti itu kan kebiasaan sekarang kan, mager. Ya, betul sekali. Yang sekarang kan mager namanya itu kan ya. Nah, jadi pada saat PJJ itu berubah menjadi PTM, sudah barang tentu tiang di kesiswaan akan bekerja sama dengan orang tua siswa. Jadi PTM mulai jam berapa, terus biasanya di rumah biasanya bangun jam berapa, disinilah peran orang tua. Peran orang tua untuk membangunkan siswa sehingga mengingatkan siswa itu untuk berangkat ke sekolah. Itulah kurang lebih yang bisa kami lakukan di sekolah untuk menanggulangi siswa yang mungkin kesiangan dan lain sebagainya, terlalu lama daring dan lain sebagainya. Nanti salah satunya yaitu kerjasama dengan orang tua siswa. Karena itu siswa kan di rumah soalnya, belum tentu kita yang membangunkan siswa, apalagi 400-an siswa kan nggak mungkin kan begitu. Misalkan Pak, dia udah telat sekali, besok telat lagi, besoknya lagi telat gitu. Nah, Nike kembali kami kan di kesiswaan punya sistem juga, punya prosedur, standar operasional pelayanan. Jadi apa yang kita lakukan jika siswa itu terlambat 1 kali, 2 kali, 3 kali dan sebagainya. Niko ada poin, kredit poinnya berapa. Nanti ada maksimalnya. Kalau sampai kredit poin itu naik terus dan sampai maksimal, terus barang tentu nanti siswa itu akan kita panggil ke ruang pembinaan. Jadi ruang BK, kalau memang nanti diulangi lagi, orang tua kita akan hadirkan ke sekolah. Gitu. Maaf menyela Pak, kalau misalnya kan ada suatu event porjar nih dalam ekstrakurikuler, kira-kira kita sering ngirim nggak ya? Pastilah. Pasti. Cuman 2 tahun ini di Kabupaten Badung nggak pernah ada porjar, apalagi situasi pandemi ini. 2020 kemarin juknisnya udah keluar, cuman kegiatannya tidak dilaksanakan karena kita buah si Malakama juga kan. Kalau laksanakan kegiatan kita dukung atlet, berarti kan atlet aja yang ke sana. Nggak bisa, pasti ada pendukungnya, menimbulkan kerumunan dan lain sebagainya. Kayak sekarang kan PTM udah beberapa bulan jalan, udah dekat hari raya, online lagi, terus pariwisata dibuka, sekolah ditutup. Aduh. Nah seperti itu kan ini buah si Malakama, entah ekonomi harus berputar dengan baik, cuman pendidikan harus dikambing hitam karena mungkin juga di siswa ini saya nggak tahu apakah dia di sekolah, interaksi di sekolah menyebabkan COVID ini menyebar dan lain sebagainya. Apa di luar sekolah itu kita tidak tahu di mana kena dan lain sebagainya. Cuman untuk mengantisipasi penyebaran yang sangat cepat sekali COVID ini, ya sebaiknya sekolah itu daring saja, gitu. Pak, Bapak bilang penyebaran COVID bisa terjadi di luar sekolah atau di dalam sekolah. Misalkan para murid-murid dari sekolah, mereka tuh nggak langsung pulang atau nongkrong lagi di suatu tempat gitu. Gimana masih pakai Seragam sekolah? Iya. Iya. Kalau saya selama tiang di bidang kesiswaan ini, saya pasti akan mengingatkan siswa. Kalau apalagi saya ketemu saya itu di pinggir jalan dan sebagainya, mereka nongkrong masih menggunakan seragam sekolah, itu pasti saya ingetin. Cuman di sekolah pasti akan saya buat peringatan kepada anak-anak mungkin masuk ke kelas atau pengumuman secara langsung. Nah, Niko, tolong pulang dulu. Pulang dulu, silakan lepas seragam kalian, baru nanti keluar minta izin ke orang tua. Apalagi biasanya itu yang jadi masalah adalah siswa belum pulang, namun yang ditelepon sekolah. Gitu, jadi sekolah yang ditelepon sama orang tua siswa mengenai kenapa anaknya belum pulang, begitu. Nah, lagi satu nih Pak, yang terakhir. Harapan apa saja yang ingin Bapak kembangkan di sekolah ini atau ke depannya lah? Baik, ini menarik sekali ya, karena ini akan banyak sekali. Kalau harapan ini kan biasanya terlalu berharap nanti sakitnya itu di sini kan begitu. Nah, jadi tiang di kesiswaan banyak sekali sebenarnya kegiatan-kegiatan yang perlu tiang kembangkan. Salah satunya tadi peningkatan disiplin siswa, baik itu kehadiran, kegiatan pembelajaran. Minimal lah tidak ada siswa yang alfa. Ya, kalau terlambat itu mungkin di perjalanan, ban kempes, macet dan lain sebagainya, Niko mungkin masih bisa dibijaksanai kan begitu. Cuman alfa ini tidak ada keterangan. Niko yang saya biasanya bikin saya dulu sekolah tidak pernah seperti itu.
gitu. Jadi sangat kecewa sekali kenapa sampai alfa. Di situasi sekarang yaitu kita punya WA, kita punya telepon yang bisa menghubungi warga sekolah, mungkin lapor ke wali kelas dan sebagainya, tapi masih ada yang alfa. Itu yang pengen hilangkan, jangan sampai ada data yang alfa. Terus kedua, di bidang prestasi siswa. Saya dulu waktu sekolah teknologi belum secanggih ini. Jadi belajar tidak perlu nanti bimbingan langsung oleh gurunya, tapi bisa searching Google, bisa di YouTube. Kalau ada banyak sekali materi-materi, apalagi kita sekolah teknologi, editing banyak di YouTube. Terus tutorial banyak di YouTube. Jadi bisa belajar sendiri. Jadi peningkatan prestasi siswa. Terus yang terakhir adalah peningkatan karakter siswa. Niko yang sangat jadi utama sebenarnya. Pintar itu penting. Cuman ada yang lebih penting, yaitu attitude kita. Tamat dari sini nanti kita mempunyai karakter yang baik. Misal, jadi ingin bekerja, maka itu akan jadi dasar kita untuk mengikuti atau melaksanakan pekerjaan di dunia kerja. Kalau pengen bikin usaha, kita harus memberikan contoh kepada anak buah kita. Jadi kita jadi bosnya, kita memberikan contoh. Kalau bosnya saja tidak mempunyai karakter yang baik, sudah barang tentu anak buah akan seperti itu juga. Kepala, kaki dan tangan kan mengikuti kepala. Kan benar kan? Nah, itu harapan Tiang di kedepannya, sehingga meskipun daring, anak-anak kita berperilaku yang baik, disiplin, pintar, terus berprestasi, kan begitu harapan. Terus kalau itu sudah bisa kita wujudkan, sudah barang tentu orang tua pasti akan percaya dengan SMKTI Bali Global Badung ini. Kan begitu kan? Harapan orang tua pasti sama juga. Biayain anaknya sekolah supaya pintar, supaya tidak seperti orang tuanya. Misalkan tidak tahu teknologi, tidak tahu komputer. Terus orang tua pasti menyekolahkan anaknya habis-habisan, mungkin bekerja dan sebagainya, pasti banting tulang untuk keperluan anaknya. Nah, itu kira-kira. Oke, terima kasih Bapak untuk waktunya hari ini dan Terima kasih. untuk berbincang-bincang. Bincang-bincangnya. Oh baik, terima kasih. Sangat Tiang juga baru pertama kali ini mau masuk ke podcast, mungkin banyak yang nonton video ini. Mungkin hari ini saja saya mau hadir untuk di ruangan ini, kalau bukan karena kalian berdua. Aduh. Merasa spesial nih saya. Oke, tadi itu sesi berbincang-bincang kita bersama Pak Darmo. Sangat menginspirasi kita semua dan semoga semua harapannya akan bisa kita wujudkan di tahun-tahun berikutnya. Oke, jadi dari saya juga sudah cukup. Kira-kira siapa ya yang bakal kita undang untuk podcast berikutnya? Nantikan ya, dan jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-komen jika ada kendala atau sesuatu yang ingin kalian sampaikan pada kami. Terima kasih. Pasti Badung, podcast siswa Global Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif.